Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bacaan liturgi hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Hari biasa, pekan biasa ke-6. Bacaan pertama. Sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati, demikian pula iman tanpa perbuatan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seseorang mengatakan bahwa beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang di antara kalian berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi tidak memberikan apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan karenanya mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah ayat yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itulah Abraham disebut
sahabat Allah. Jadi kalian lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh itu mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Refren, berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Refren, berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak akan goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Refren, berbahagialah orang yang suka akan perintah Tuhan. La voce di Maria dentro l'anima mia. Alleluia, alleluia. Kalian kusebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Alleluia, alleluia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai pengganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria
Paus Petrus Rasul. Kefas, Paus pertama, pemimpin para rasul, Simon Baryona, Simon ben Yona, Simon ben Jona, Simon Peter. Petrus adalah pemimpin para rasul dan paus kita yang pertama. Nama asli rasul besar ini adalah Simon, tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus, yang artinya batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Engkaulah Petrus, kata Yesus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus adalah seorang sederhana yang giat bekerja. Ia murah hati, jujur, polos, seperti anak kecil, dan amat dekat dengan Yesus. Namun, Petrus juga seorang yang penakut. Beberapa kali Injil mencatat sifat Petrus yang satu ini. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus dengan penuh iman berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan dinginnya tiupan angin yang menerpa wajahnya dan melihat gelombang di sekelilingnya, Petrus mulai takut. Imannya yang tadinya bernyala-nyala seketika padam. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan atas sikap penakut dan kurang percaya itu, Petrus mendapat sebuah teguran dari Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika Yesus ditangkap, sekali lagi Petrus ketakutan. Saat itulah ia berbuat dosa dengan menyangkal Kristus sebanyak 3 kali. Petrus kemudian menyesali perbuatannya dengan sepenuh hati. Ia menangisi penyangkalannya sepanjang hidupnya. Yesus mengampuni Petrus. Sesudah kebangkitannya, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sesungguhnya, Yesus memang tahu Petrus benar. Dengan lembut, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus mengatakan kepada Petrus untuk mengurus gerejanya, sebab ia akan naik ke surga. Yesus menetapkan Petrus sebagai pemimpin para pengikutnya. Pada hari Pantekosta, Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, sehingga membingungkan orang-orang yang melihat mereka. Maka bangkitlah Petrus dan menyampaikan khotbahnya yang pertama setelah kebangkitan Yesus. Para pendengarnya begitu terkesima dengan kata-kata nelayan dari Galilea ini yang penuh dengan hikmat dan kuasa.
Dalam hari itu juga mereka memberikan diri untuk dibaptis. Jumlah orang yang dibaptis pada hari itu sungguh luar biasa, 3.000 orang. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai, umat memohon pada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Dan sekali lagi, Petrus ketakutan. Menurut tradisi, ia memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma ketika ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus berkata kepadanya, "Domine, quo vadis?" Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan Petrus yang malang seketika jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Kembali ke kota Roma, paus kita yang pertama ini segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi, sama seperti Yesus. Ia dapat disalibkan. Petrus kini sudah menguasai rasa takutnya. Kali ini ia tidak lagi menyangkal Kristus. Ia tidak lagi melarikan diri dan siap untuk wafat sebagai saksi Kristus. Petrus minta agar ia disalibkan dengan kepalanya di bawah, sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Para prajurit Romawi tidak merasa aneh akan permintaannya, sebab para budak disalibkan dengan cara demikian. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun sebuah gereja besar di atas tempat sakral tersebut. Penemuan-penemuan purbakala baru-baru ini menegaskan kisah sejarah tersebut. Arti nama Petrus berasal dari bahasa Yunani Petros, yang berarti batu. Ini adalah penterjemahan yang digunakan dalam Kitab Perjanjian Baru untuk nama Aramiak Kefas, yang juga berarti batu. La voce di Maria dentro l'anima mia. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian,
kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan.